Ini semuanya valid ya datanya ya? Alhamdulillah Ustaz, valid. Ada buktinya? Ada Ustaz, 38 item Ustaz, ada. Oke. Saya percaya karena saya tidak bisa uji sendiri ya. Iya. Saya percaya antum bahwa data ini valid gitu Iya. ya. Iya. Setelah itu apa gitu? Oke. Anda menggunakan teori apa ini? Teori untuk bullying dari Dan Olweus. Oh ya. Kemudian pendidikan akhlak dari Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian untuk pembinaan muslim dari Profesor Samsul Nizar. Oke, satu dari barat ya? Iya, barat timur. Kalau Al-Ghazali bagus, akhlaknya bagus sekali kalau akhlaknya. Ya. Yang sering saya bukan akhlaknya. Iya. Tapi sainsnya itu hancur-hancuran kalau Al-Ghazali ini. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz. Karena dia mengatakan di Indah itu kita jangan terlalu serius belajar ilmu alam. Prakteknya ada sendiri. Iya Ustaz. Kalau terlalu serius nanti kayak Ibnu Sina sama Al-Farabi nanti. Ya, gitu. Sesat kayak Ibnu Sina sama Al-Farabi nanti, bahaya itu. Iya. Islam nggak pernah gitu. Untuk akhlaknya Islam Ustaz ya. Akhlak luar biasa. Sampai pada tingkatan sufinya itu banyak sekali. Termasuk Al-Qadiriyah, Naqsabandiyah itu Al-Ghazali banyak sebenarnya. Nah, Ustaz. Oke, itu saya percaya bahwa data ini valid, kemudian sendiri menggunakan teori ya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini kan kuantitatif nih. Nah. Terus data-data uji di data, Iya. ada uji di klasik dan sebagainya. Ini valid semuanya. Iya. Saya belum bacanya. Iya Ustaz. Ada uji normalitas, uji asumsi klasik kan validitas. Reliabilitas ya. Validitas reliabilitas 38 item valid semua Ustaz. Semua. Iya. Kalau apa diulang lagi ya. Iya. Oke, valid ya. Valid. Oke, setelah itu baru diuji pengaruhnya. Iya, betul. X1 X2 ke Y-nya. Iya, betul. Setelah itu ini kan ambisi nih ya. Iya. Oh, ternyata pengaruh. Betul. Bagaimana Ustadz Edi menggunakan teori yang pertama teori barat tadi dengan teori yang timur tadi itu? Cara menggunakannya gimana? Kalau untuk teori ini, untuk sementara kami masih menggunakan untuk penyusunan instrumen, Ustaz. Belum kami, instrumen ya, ya, belum analisis tesis ya. Belum sampai ke situ, Ustaz. Itu. Ya. Oke, saya kira itu aja dari klarifikasi saya. Sebelum itu silakan di tempat. Saya Muhammad Farid. Baik, terima kasih pada peneliti satu. Kita langsung saja. Ini jenis penelitiannya kuantitatif. Iya Pak, siap. Oke, berapa ya Pak? 3 Pak. 3 berapa? Berapa apa saja? X1 pendidikan akhlak, X2 pembinaan muslim, dengan Y perilaku bullying Pak. Oke, dari 3 variabel ini yang bermasalah variabel berapa? Variabel yang mana? Yang bermasalah maksudnya Pak? Yang bermasalah itu variabel yang mana? Yang ada masalah. Kita melihat pengaruh pada bullying Pak, di perilaku bullying. Iya, Y-nya. Iya, bermasalah. Ini tolong bahasa Inggris. Kalau memang ini bahasa istilah yang sudah di-Indonesia kan, boleh dengerin. Tapi kalau yang menggunakan bentuk bahasa Inggris, Iya. boleh dipilihkan. Kemudian di Jawa, di latar belakang ini ada baca gojlokan. Itu sudah bahasa baku belum? Iya. Mas Jawa ya. Tolong dikirimkan. Oh gitu. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, mungkin demikian. Iya. Itu tradisi di pesantren Salafiyah itu ada gojlokan yang mereka tidak menganggapnya itu bullying Pak, makanya kami masukkan di situ. Karena kami masuk di dua macam pesantren. Tiga guyon kan? Iya, guyonan. Ada tradisi yang memang di budaya Pondok Salafiyah memang ada itu Ustaz. Iya. Jadi mereka itu ada momen tertentu yang kadang ya seperti kepada bullying verbal, tapi itu bukan jenis bullying, makanya kami masukkan di situ. Tolong dimiringkan. Dimiringkan, siap Pak. Iya. Berarti kalau Anda cerita gejolak, tolong juga di definisi istilah gejolak itu ada lebih baik. Apa dalam bahasa Indonesia? Biasanya apa padanannya di penegasan istilah atau di gitu. teori atau apa? Maksudnya sedikit supaya tapi kalau ini bunyi itu gejolak atau apa? Gejolak apakah termasuk bunyi atau tidak kan menjadi bahasa ilmiahnya atau tidak? Bigu. Iya. Oke, kita sepakat ya 3 variabel. Siap. Di mana saya menemukan teori untuk konsep personal memang tidak ada. Saya tanya menjadi ini. Hanya
bukan datang lah. Iya. Sebagai kuantitatif itu untuk pedomannya mungkin beda dengan Kami lihat pedoman memang tak ada konsep rasional. Cuma kami Iya. penguji tak dapat melihat dari siapa digunakan, terus apa saja indikatornya. Oke, yang pertama indikator tentang akhlak ini, gimana teorinya ada? Dari siapa? Akhlak dari Imam Al-Ghazali Apa saja dengan akhlak itu? ada di lampiran Pak, bisa dilihat di instrumen, ada pada lampiran. Ya. Ada ya? Ya. Nanti ada. Ya. Ada. Bismillah. Valid semua ya? Ketika diuji Insya Allah valid. kualitas. Ya valid Dan 30. pembinaan musyrif. Ya, Pembinaan musyrif. ya. Itu teori apa itu? Teori Prof. Samsul Nizar, Pak Ketua, buku soalnya beliau tak pernah di pesantren. dia tentang masa tarbiyah apa itu Pak? Iya. Tarbiyah takdim tak ya. Tapi maunya Kan? sederhana, alat tak Hah? enak ya. Iya, ada satu lagi itu kalau nggak salah Alatas atau siapa ya Iya, yang kenapa lah itu? Lebih hebat Samsudin atau ada saya yang menanya. dan katanya suruh mulai dari yang lebih dekat, Oh, gitu. dari apa lingkungan kita dulu Pak. Oke. Jadi kalau ada dari kita mungkin kita dulukan itu, maksud kami gitu Pak. Iya. Pertimbangan apa ya? Iya itu pertimbangan kami Pak. Ya, nggak apa-apa berarti ada ya? Iya, Pak, ada. Prof Samsudin buat pembinaan musyrif nih. Jadi kalau Ada pertanyaannya 4 itu, mana Pak. yang lebih hebat, ini kan Iya kalau mana lebih hebat. Nah, mana? Itu profesor kita yang hebat ya? kalau menurut kami hebat semua itu Pak. Sebab Hebat semua. memang apa namanya bisa. Pesantren ini kan sama Dita. Oke, pembinaan musyrif ya. Ini tentu orang pesantren ya. Iya. Kita kan pasti tahu apa indikator pembinaan tulis dalam bukunya. Berapa indikator? Ada 4 indikator lah. Menurut beliau ya? Atau menurut Iya. hadis? Ada tarbiyah, taklim, uswah sama takdim Pak. Apa? Tarbiyah, taklim, uswah sama takdim. Itu beliau yang beri nama istilah itu. Ada catatan lagi nggak? Setelah itu. Itu yang kami dapatkan. Nggak ada catatan lagi Kita tadi apa kok? Bukan uswah, uswah hasanah. Suatu masalah. Iya. Keteladanan. Terus? Iya, keteladanan kemudian takdim Apa ataupun katanya di atas itu di judul besar? Pembinaan muslim atau pembinaan apa? bukan pendidik, lebih kepada pendidik di situ Pak. Pembinaan pendidik. Bukan maksudnya Tugas pendidik. tugas yang dilakukan pendidik itu diantaranya ini gitu. Jadi ada klaim sebagai pembinaan. Iya, Oh gitu. karena Nggak ada teori lain ya. Yang lebih mendekati gitu. Pembinaan muslim itu apa tugasnya? Nggak dicari. Kan banyak di pondok kita sendiri. Muslim itu salah satu sebagai apa? Mungkin kita fasilitator. ya Oke, motivator. sebagai apa? Kan banyak Pengawas, yang lebih pembimbing. berkembang gitu kan. Soalnya bandingkan dengan teori lain supaya kita membuat sebuah indikator itu kaya. Tapi nggak apa-apa lah, pada sudah Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. kita juga Sudah satu mepet. jokok sini tuh. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan mana yang Sudah. ya? Oke, Sudah mepet sekali. berikutnya tentang bullying. Nah, Indikator siapa yang digunakan? dan Ulwius Berapa indikatornya? ada dan Ulwius itu ada 3 bullying Ustaz, jenis bullying. Bullying verbal, fisik sama sosial. Sosial. Ya. Cuma 3 ya. 3. Hanya saja kami ada sedikit menambahkan item di situ tentang bullying yang ada di pesantren, biasanya itu tidak kurang tersentuh di situ. Dari siapa yang Ya memang nggak ada, tapi berdasarkan tradisi yang ada di pesantren begitu. Oh gitu. Iya, yang terselubung lah gitu. Kalau nggak ada teori jangan jadikan konsep profesional. Nanti takutnya tak valid katanya itu. Iya, Tidak teruji sebelumnya. Ya, jangan masukkan. baik Pak. Kita harus belajar boleh. Dengan konsep profesional itu adalah harus belajar teori. Kalau nggak ada teori nanti dia nanti merusak dasar. Iya. Tapi meskipun demikian dia Tetap valid. tetap dan apa namanya bisa valid begitu. Dan mirip-mirip juga sebetulnya dengan yang sifatnya Coba. verbal dan juga. Kuantitatif itu menguji teori yang sudah baku kita uji. Iya.
Tapi jangan sampai nggak ada kita masukkan, ini kesalahan fatal dalam sebuah penelitian. Jangan diulangi ya pada S3 ya. Siap. Amin, amin. Tapi ujinya yang tidak kita masukkan ke sebuah untuk alat ukur. Takutnya nanti Baik, Pak. tidak ilmiah. Oke, siap. Baik, kita lanjut. Berapa populasi dan sampel dalam penelitian ini? Untuk populasi sebanyak 2.403, untuk sampelnya kami ambil 96, Pak. Oke, kenapa Anda memilihnya berapa pesantren? 3 pondok pesantren, Pak. Kenapa 3 pondok pesantren? Pesantren di sini tak salah banyak. Di Kabupaten Bengkalis kalau kepulauannya ada 9 pesantren, Pak. Jadi ada 6 pondok pesantren modern, kemudian 3 salafiyah. Kami pakai ini aja. Salafiyah. Yang salafiyah ada 3. Kemudian Yang di sini berapa? Salafiyahnya ada berapa? salafiyahnya kami ambil 1, pembanding satu, maksudnya 2:1, 2 Di Quran ini pesantren. salafiyah. Kan? Enggak, Ustaz. Oh. Modern. Terus kenapa pemilihan ini pakai progressive sampling? Iya. Nah, ditentukan 3 kriterianya apa? Yang jelas dibagi untuk modern dan salafi, kemudian kita hitung muncul 2 perbandingannya, 2 modern, 1 salafiyah. Tadi Sudah kriterianya pesantren yang ada di pulau 1, yang kedua yang berkarakter modern. ya, yang jelas berasrama ya, berasrama. Tinggal di asrama. Dituliskan di sini enggak? Apa? Di kriteria itu ditulis enggak di dalam jadi. Kriteria. Oh, Kenapa Anda Tidak. memilih itu? Oh. Kriteria. ada. Sepertinya ada saya tulis itu di populasi sampel berasrama. kan sesuai dengan karakter. Nama pesantren. Dia klaster sesuai dengan karakter kan populasi itu. Iya. Ya enggak ada di sini saya baca. Oh, Oh. mohon maaf Pak. Kalau memang berarti di pertama itu jumlahnya, ya, jumlahnya terbanyak. jumlahnya terbanyak betul. Ya. Tinggal di asrama. Ada asrama, itu dibuat. Terus ada sistem boardingnya. Ya, dibuat diperbaiki. Baik, Pak, baik. Dalam apa penentuan sampel? Baik, siap, saya tambahkan. Oke, berarti dah duduk ya. Ya, oke. Jangan sampai salah dalam pengertian. Tidak mewakili betul kan? Ya, ya, Oke, iya ini Pak. dalam penentuan data, Anda menggunakan angket, betul? Betul kuesioner. Berarti ini semuanya data primer ya? Iya, dari itu saja. Data primer. Nah, ketika sudah menyusun sebuah angket dari sudah dapat teorinya, dapat anketnya, Iya. diuji tidak? Uji penelitian dengan siapa? Uji validitas kami pertama untuk keterbacaan saya coba kepada santri yang rendah Pak, untuk memahami maksudnya apakah ada kata-kata yang mana? Santri mana? salah satu santri di Kan pondok. ada 3 angket ini. Ya. Kan uji. Dikasih ke siapa uji sebelum kita ke sampelnya? Uji kami adakan uji untuk validitas reliabilitasnya di pesantren Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Ya. Berarti tidak masuk di sini ya, tidak masuk dalam Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Selain itu Pak, selain sampel kami Sudah buat juga, kan? orang Berapa lain. Orang. Iya, lain orang, lain Berapa- kelas. Berapa orang? 30. 30. Tapi sudah diceritakan di sini 30 orang dari sekolah lain itu sampel. Di pesantren Uji lain. validitas kami validitas. kami sertakan uji validitas ada itu Pak. Semuanya valid. Valid. Tidak mengarang-arang nih. Pertama awalnya tidak valid Nah, Pak. kenapa tidak dijelaskan? Jadi gini Pak ceritanya. Kami maju ke pembimbing 1, beliau pengen pokoknya 38 item itu harus valid semua. Betul. Jadi kami bilang Pak kalau gugur 1 2 apa enggak boleh Pak, kami pakai yang ada, kemudian laporannya ada. Beliau bilang enggak boleh. Kalau ada yang gugur harus diganti karena ini cuma sedikit kata beliau gitu. Kalau banyak ratusan baru boleh dikurang. Nah itu Gini, iya Pak. yang tidak boleh dibuang ketika kita membuat sebuah satu indikator hanya satu modul, tak boleh dibuang. Ya, Tapi ketika satu indikator kita makanya diwajibkan minimal itu 3 pertanyaan. Ketika satu dibuang masih ada modul 2, dibuang tidak boleh masih ada 1. ya Itu betul. dimaksud oleh Pak Akil. Siap betul, saya paham itu Pak. Makanya yang pertama saya uji tidak valid 1 Pak. Kemudian saya ulang lagi Pak. Saya tambah item-item pertanyaannya itu lebih banyak Pak untuk ini. Karena beliau nggak boleh kurang dari itu karena terlalu sedikit katanya. Nah,
Pak itu betul. Tak Iya. salah. Cuma saya bilang tadi kenapa tak diceritakan awal uji validitas 30 yang valid, yang tidak valid nomor item ini maka dibuang. Ada keterangan nomor pembuangan itu? Tidak ada Pak. Kami laporkan yang sudah valid. Seharusnya diceritakan. Itu namanya penelitian ilmiah, tidak menyembunyikan data. Meskipun sudah diulang Pak. Iya, kan uji 1 Nah, tidak valid loh. Uji 2, berapa uji pun itu harus diceritakan di uji validitas. oh gitu, baik Pak. Baik. Tampilkan apa? Apa namanya itu? Tidak valid. Setelah valid, maka dapat atas nomor item ini, item ini, item ini, item ini yang valid. Baru kami uji. Itu namanya kajian ilmiah, tidak boleh. Maka orang ini dapat valid semua. Tidak mungkin orang bisa valid semua. Iya betul. Hebat apa profesor? Iya. Kita pasti ada satu tidak valid. Iya, kami buang Pak. Apalagi 3 variabel, saya tidak. Iya. Maka ceritakan kronologi itu secara kalau Anda pakai PLS itu nampak itu. Ini dibuang prosesnya, karena itu tidak valid. Di bawah 5,05 buang. Di bawah itu buang. Letaknya tetap sama Pak di uji Tetap validitas sama, cuma reliabilitas. dijelaskan di bawahnya. Oh gitu. Ya, pakai tabel kah atau pakai narasi boleh. Oh siap Pak. Baik, Item baik. nomor apa yang valid? Berapa nomor item mana yang dibuang? Oke siap. Baik. Oke, uji validitas normalitas. Normal data. Uji reliabilitas. Iya. Reliable data. Reliable Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, kita lanjut uji asumsi lagi ya. Iya. Lanjut asumsi apa saja? Normalitas, multikoordinalitas. Normalitas. Nah. Menggunakan teori siapa? Normalitas, Saperwick atau Smirnov kilogram? Kolmogorov, Smirnov. Kenapa pilih Smirnov? Datanya normal Pak. Jadi kita ikut itu saja yang normal, yang mudah-mudah aja Pak. Bukan itu alasannya. Karena populasi lebih dari Oh, populasi sampel lebih dari iya. Ada ini, saya pernah terbaca ini cuma lupa saya jumlahnya. lebih dari 50 responden. Ah, iya iya. Jika lebih menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Oh. Jelaskan di situ kenapa begitu. Oh, baik Pak. Yang menjelaskan. Oke, Iya, sudah sudah. normal. Sudah apa lagi? Bentuknya uji apa saja? Uji heteroskidas bebas dari atas Interest itu lepas, Nah. tapi tidak varian yang sama. Ya. Oke, lanjut uji apa lagi? uji multikoli itu multikoli. Multikol, ya. Ya. Kenapa multikol tidak uji linearitas? Oh, nggak tahu. Oh ya, saya nggak tahu kayaknya. Ada variabel. Saya cuma ikut urutan saja. Berganda ya. Iya. Kalau satu linearitas, tapi kalau Oh. multi kan multi ya. Oh Oke, gitu. lanjut uji apa lagi? Untuk asumsi 3 itu aja Pak. Oh, itu aja. Iya. Langsung uji T dengan uji F. Uji T sama uji F. Hasilnya. Iya. Untuk uji T-nya signifikan Pak. Signifikan ya? Iya. T pendidikan anak signifikan berpengaruh, kemudian pembinaan mesin juga berpengaruh. Apakah ada penelitian sebelumnya yang tidak berpengaruh? Kalau kami lihat sepertinya rata-rata memang berpengaruh. Makanya di latar belakang itu gunanya penelitian yang kontra untuk membuat hipotesis. Penelitian ini berpengaruh, penelitian ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh tapi tidak signifikan, ini signifikan. Maka kita berada di mana posisi kita? Apakah yang pro atau kontra? Maka butuh penelitian yang banyak untuk dijelaskan latar belakang itu. Berbicara tentang akhlak, pembinaan terhadap bullying ini ada beberapa penelitian sebelum penelitian ini pengaruh, ada juga yang tidak Oh berpengaruh. gitu. Peneliti di sini mencoba apa yang berpengaruh atau di yang pembanding itu perlu mencari penelitian pro dan kontra. Maka tambah di latar belakang itu. Berarti ada masukan semua ya. Iya. Penelitian di misalnya saya sudah sejalan dengan penelitian ini. Iya, sudah. Kami sampaikan itu di pembahasan. Oke, berpengaruh. Tiga ada dua variabelnya itu berpengaruh semua terhadap ini. Iya, berpengaruh Pak. Secara parsial bagaimana? Secara parsial. Sebutan? Iya, sama-sama berpengaruh. Alhamdulillah. Bisa jadi parsial tak pengaruh. Kita bisa pengaruh kan? Iya, semuanya berpengaruh. Oke. Berapa persen? Hanya Kalau internetnya 27, 27, berarti kan 22. ya 72,3% dipengaruhi variabel lain. Berapa saja? Oh, lingkungan, teman sebaya, banyak sekali. Dijelaskan itu. Iya. Siap. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak. Ya, ini saya sedikit. Ini mau Siap azan. Pak.
Kunci utamanya begitu. Ini masalahnya ini apa ya, harus nampaknya diperbaiki saran saya. Latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah. Ya, karena begini ya, kalau kita berbicara masalah bullying ini kan karakter ya. Betul. Karakter ya. Jadi ya diawali dengan pendidikan lah, yang umum ke khusus dulu. Oh gitu, siapa? Iya kan? Dirubah. Saya baca tadi. Ya dari. Pak Edi baca nggak? Ya, jadi memang Belakang masalahnya. dari perilaku bullying memang. Dia langsung bullying gitu. Iya. Langsung to the point bullying. Di paragraf halaman 3 saya lihat Ya. halaman 4 Membalik Pak. ada pendidikan Iya. karakternya gitu. Sebenarnya kan Pendidikan ala teori dulu. pendidikan Iya. karakternya umum dulu, idealnya kan begitu. Oh baik Pak. Ya. Ya. Nah, jadi diperbaiki. Yang kedua yang juga harus diperhatikan dalam paragraf itu kan harus sinkron. Ya, antara memisahkan, mengeluarkan paragraf, kemudian ini dalam satu paragraf kalimat. Jadi Sambungan ya harus daripada. sambungannya harus sinkron, ya, sinkron nyambung relevan lah dengan paragraf satu dengan yang lainnya. Insyaallah. Pertanyaan saya ini memang tak pakai batasan masalah ya, memang sudah teknik penulisannya gitu ya, pedomannya. Iya di pedoman kan tidak ada. Oke, jadi Tidak ikut kami kenapa buat. rumusan masalahnya ini sampai 6 ini apa alasannya? Iya. Kemarin ceritanya gini Pak ya. Ya. Ketika metode penelitian kami menyajikan, jadi Ya. sama pembimbing yang saat itu juga dosennya itu 3 itu nggak cukup, kamu harus 6 paling tidak itu tambahkan ini langsung beliau yang dikte. Jadi kami mengikut saja Pak saat ini. Iya siap sendiko dawuh saya bilang gitu. Iya betul. Kenapa Berarti kok? 6 ini terjawab semua hasil? Iya terjawab dengan. Terjawab semua. Ini luar biasa ini. Ya meski cuma tempias gitu Pak. Ada 3 ini masalahnya. Itulah Pak. Ya. Kami juga. Disertasi saya itu halamannya itu 250 halaman. Cuma 3 rumusan masalah. Iya. 6 halamannya berapa ya? Cuma sedikit Pak. 99. Cuma 100. Tidak sampai 100 Pak, 99. Harusnya ini Iya. ini 500 halaman. Masya Allah. Masalahnya jawab 6 ini, ya kan? Oh, tadi kan variabelnya X-nya 2 tadi. Iya betul. Y-nya 1. Iya. Diukur itu semua palitnya. Luar biasa ini. Ya. Yang 1 dan 3 deskriptif ya. Iya, awalnya kemarin mix method Pak. Kombi. Jadi 1 2 3 pengen saya pakai mix method. Pembimbing 1 sudah ACC Pak, sudah bulan Maret kemarin. Dengan mix method. Begitu jumpa beliau suruh fokus kuanti Pak. Nah, ini yang menjadi PR. Jadi 3 bulan itu balik lagi Pak. Itu tandanya Pak Edi anak soleh. Alhamdulillah. Bapak soleh. Ya. Allah. Saya rasa itu yang penting terjawab, nggak apa-apa kalau nambung sama masalah. Ya meski penting terjawab. meski sedikit-sedikit Ya 1 2 tempiasnya 3 lah. tadi maunya kualitatif ya terjawab juga, dideskripsikan daripada hasil apa, kualitatifnya memakai apa, apakah wawancara, ada hasil wawancaranya. Iya kemarin gitu. Cuma sekarang beliau fokus suruh ke ini Pak, kuanti. Tetap. Jadi kuanti ya ada hasil semuanya 1 Iya. sampai 6 itu. Jadi ukurlah semua instrumennya, angketnya itu yang disebarkan. Ya kan? Lebih halamannya banyak ini Pak jadinya melebihi Iya, ketentuan. Masalahnya ya bagaimana cara untuk mendesainnya? Silakan itu peneliti Pak Edi untuk memikirkan, untuk menyelesaikannya. Nah, kalau tidak bisa juga ya. Iya. Masalahnya itu ini saya lihat kan seperti nomor 6 gitu. Ini kan hampir sama dengan yang nomor 3 gitu kan. Nah, rumusan masalahnya. Kenapa ini diurai-uraikan lagi gitu? Ya cukup, itu kan sudah ada. Artinya kan terpisah lagi nanti, sudah diwakili dengan nomor 3 dan nomor 6 ini penggabungan. Nah ini makanya pentingnya dalam batasan masalah, dalam masalah yang diteliti. Nah itu ya. Jadi kita tambahkan item batasan masalah di situ Pak atau bagaimana? Ya rumusan masalah ini sebenarnya bisa dipersempit lagi dari 6 rumusan masalah ini menjadi 3 rumusan masalah. Baik. Karena tadi di nomor 6 ini hampir sama dengan rumusan masalah nomor 3. Sekira yang saya pahami, yang saya baca. Iya. Mungkin boleh dipakai nanti itu yang tadi yang penelitian siapa tadi, ChatGPT.
Nuraiman tadi. AI tadi kan, ya lihat itu cocok nggak dengan sesuai dengan pikiran kita kan, tapi jangan mentang-mentang yang diandalkan ChatGPT dulu kan, pikiran kita sesuai tidak gitu, untuk merubah. Jadi perubahan acuannya nggak semata-mata arahnya ke sana. Baik, Pak. Itu saran saya. Insya Allah, Jadi, Pak. bisa kita ini penulis ini punya kawan sharing nggak untuk tulisan ini? Ya, memang sendiri dalam tulisan ini. Kalau Ada kawan yang S2 atau yang S3. Kalau kami dulu penelitian itu cari bimbingan eksternal gitu. Jadi bukan bimbingan dengan dosen pembimbing saja. itu yang sering saya ributkan ini Pak Suseno itu. Oh, Pak Suseno. Itu statistik kan. Tapi tesisnya bagus Pak Suseno. Ya, bagus Pak. Bagus. Jadi makanya saya sering sharing dengan beliau. Satu sama itu Selwana itu juga itu yang sudah lepas tuh saya ikuti seperti apa misalnya. Masalah Pak Suseno berapa? Berapa usaha masalah kemarin? 3. Iya. Masalah 3. Tapi anak apa? Bimbingannya nah gitu. Berarti hebat jadi enam. Ini diperhatikan ya. Karena nanti jadi apa? Kualat Hasilnya tidak ada di rumusan masalahnya, nggak apa-apa rumusan masalah banyak, tapi hasilnya harus juga terjawab. Lebih baik amannya saya ngikut, saya kurangnya aja Mbak. Lebih. Iya, silakan Iya. nanti di apa? Iya. Di ini kan, dipersempit, Diringkas, dan iya. kasih kata-katanya pun lebih sama. Tapi datanya jangan dihilangkan. Siapa? Datanya Iya. jangan dihilangkan. Tidak. Gitu. Iya. Yang penting bisa Maksudnya intermean ya. Iya. Rata-ratanya. Iya. Apakah cukup baik atau Iya. baik sekali ya? Yang 1, 2, 3 ya. Ya, yang ingin dilihat kan. Ya, itu Iya. aja. Mungkin Tinggi berarti terus sudah jelas kan di metodologi ada men FON ya. ada di skala perskoran. Berarti ditafsir aja data kalau metodologi. Jangan deskriptif mentah gitu aja. Iya. Kemarin itulah Pak, kalau di deskripsikan per item itu halamannya banyak betul Pak. Iya. Sebenarnya nanti kalau memang masukkan punya uang, jangan aja Pak. Buang. Penting kalau saya saran saya ya di apa? Dianulir aja, Pak. Lagi urusan masalahnya. Dipersempit sesuai aja, dengan Pak. masalah. Karena berangkat dari penelitian itu memang dari masalah. Kalau masalahnya nggak jelas ya nggak bisa. Baik. Habis. Nggak akan dulu. Oke ya, Siap, Pak. Saya to the point aja. Baik, terima kasih Pak. Karena ini udah maghrib ya. Iya. Pak Ma'arif ini udah Saya penguasa sekali. Oh, masalah begitu. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya kira ini ujian kita. Saya tadi belum mengucapkan selamat ke Satedi. Saya sering juga. Selamat. Tidak apa-apa, terima kasih. saya sering ketemu luar biasa Satedi ini bimbingannya. Saya sering ketemu di rektorat itu. Iya. Satedi bimbingan terus terus ini. Makanya saya tak banyak dari apa. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz. Koreksinya karena apa namanya saya lihat jihadnya ini saya lihat. Ya, Sering di sini, alhamdulillah. dan sebagainya. Saya kira ini ujian kita. Sebelumnya silakan Ustaz Teddy untuk menyampaikan kepada satu. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah kami sampaikan kepada Bapak dosen kami semua yang sudah memberikan masukan yang luar biasa. Terima kasih. Semoga Ustadz, Bapak dan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, dimudahkan segala urusan. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani kami sampai petang ini. Jazakumullah, semoga dimudahkan segala urusan, dilancarkan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Astagfirullahaladzim min ziyadatil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap. Untuk kasus Pak Samsul jangan minta Pak Samsul ya.